Di sebuah desa terpencil di pinggiran kota Semarang, ada kolong jembatan tua yang terkenal dengan aura gelap dan sebuah warung pecel lele yang dikelola oleh seorang pria misterius bernama Pak Ujang. Meski suasana sekitarnya mencekam, warung tersebut selalu ramai dengan pengunjung yang mencari keberuntungan. Pecel lele yang disajikan Pak Ujang memiliki rasa yang tak tertandingi, namun ada harga yang harus dibayar bagi setiap orang yang menikmatinya. Sebuah harga yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Apa yang sebenarnya harus dibayar? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota Semarang, ada sebuah tempat yang terkenal hanya karena kesunyian dan cerita-cerita aneh yang beredar di kalangan warga. Kolong jembatan tua yang sudah lama terlupakan, tempat yang dipenuhi rerumputan liar dan tanah basah yang dipenuhi jejak-jejak sepatu lusuh, menjadi pusat kepercayaan yang mencekam. Warga desa yang sehari-harinya hidup tenang tidak pernah berani mendekati kolong tersebut. Mereka percaya bahwa ada kekuatan gaib yang menghuni tempat itu, sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa, tetapi selalu mengawasi setiap langkah yang mendekat. Namun, di bawah kolong jembatan yang sunyi itu, ada satu tempat yang justru ramai dikunjungi orang, meskipun suasana di sekitarnya terasa sangat menyeramkan. Sebuah warung pecel lele sederhana yang dikelola oleh seorang pria tua bernama Pak Ujang. Pak Ujang adalah sosok yang penuh misteri. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, atau bagaimana dia bisa tiba di desa itu. Yang jelas, sejak kehadirannya, warung pecel lelenya selalu dipenuhi pelanggan baik siang maupun malam. Meskipun warung tersebut tampak kumuh dan jauh dari kesan bersih. Pecel lele yang dijual Pak Ujang memang terkenal lezat. Rasanya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sambalnya yang pedas menggigit, dengan gurihnya lele yang digoreng sempurna, membuat siapapun yang mencobanya langsung terkesan. Tapi, ada satu hal yang lebih aneh dari itu semua. Setiap orang yang makan di warung itu, konon akan merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Beberapa orang yang semula miskin, tiba-tiba saja mendapatkan rezeki melimpah. Ada yang mendapatkan hadiah berupa tanah luas. Ada yang tiba-tiba mendapat uang dalam jumlah fantastis. Bahkan ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan bergengsi dalam waktu singkat. Di balik semua itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang gelap. Konon, setiap orang yang menikmati pecel lele di bawah kolong jembatan itu harus membayar harga tertentu. Sebuah harga yang tak bisa dihindari. Harga itu bukanlah uang atau harta benda, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bisa jadi sebuah jiwa, sebuah pengorbanan, atau bahkan sesuatu yang lebih tak terbayangkan, sesuatu yang mengikat mereka pada kutukan yang tak terucapkan. Cerita tentang pesugihan di warung Pak Ujang sudah lama beredar di kalangan warga desa. Tak ada yang berani membicarakannya secara terbuka, tetapi mereka semua tahu ada sesuatu yang aneh dan mengerikan di balik warung itu. Makanan lezat yang datang dengan sebuah janji, harga yang harus dibayar. Semua orang tahu tidak ada yang mendapatkan kekayaan tanpa ada sesuatu yang hilang. Rudi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar banyak bisikan tentang warung pecel lele yang dijalankan oleh Pak Ujang. Warga desa berbicara dengan suara pelan, penuh ketakutan, seakan-akan Pak Ujang adalah seorang makhluk yang tak dapat dijelaskan. Semua orang di desa tampaknya hidup dalam ketakutan, takut jika suatu saat mereka terjebak dalam janji-janji manis yang ditawarkan oleh warung itu. Rudi, yang merasa terhimpit oleh kesulitan hidup dan harapan yang semakin suram,
mulai merasa penasaran. Sejak pindah ke desa ini, hidupnya tidak kunjung membaik. Ia bekerja keras setiap hari di ladang, tetapi uang yang ia dapatkan tidak pernah cukup. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan lelah yang semakin dalam, dan setiap malam ia terbaring dengan perasaan hampa. Ia merasa tak ada yang bisa membantunya keluar dari kesulitan hidup yang terus menghimpit. Suatu malam, setelah mendengar lebih banyak cerita tentang pecel lele Pak Ujang, ia memutuskan untuk mencoba mengunjungi warung itu. Mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Ia merasa sudah tidak ada lagi yang perlu ia takuti. Tak ada yang lebih buruk dari kehidupan yang ia jalani sekarang. Malam itu, langit terlihat gelap dan angin yang berhembus begitu dingin. Rudi berjalan sendirian di jalanan desa yang sunyi. Hanya terdengar desiran angin dan gemericik air sungai yang mengalir di bawah jembatan. Ketika ia sampai di kolong jembatan, suasana yang menegangkan menyambutnya. Lampu minyak yang redup di warung Pak Ujang hanya menguatkan kesan suram dan misterius di tempat itu. Warung itu tampak seperti sebuah tempat yang terisolasi dari dunia luar. Dindingnya yang sudah usang dipenuhi lumut, dan meja-meja kayu yang tampak berdebu terabaikan. Meski begitu, ada sesuatu yang membuat warung itu hidup, sesuatu yang menarik orang untuk terus datang meski ketakutan menggantung di udara. Rudi merasa ada aura yang berat di sekitar tempat itu, seolah-olah setiap langkahnya menuju warung ini membawa dia lebih dekat pada takdir yang tak bisa dihindari. Pak Ujang menyambut Rudi dengan senyum tipis, senyum yang tidak benar-benar terlihat ramah, tetapi lebih seperti senyum yang penuh dengan pengetahuan gelap. Pak Ujang duduk di belakang meja kayu sederhana, matanya yang tajam menatap Rudi dengan penuh perhatian. Ia mempersilakan Rudi untuk duduk dan memesan pecel lele. Dalam diam, Rudi memandang sekeliling warung, merasa bahwa setiap sudutnya menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. "Selamat malam, Nak," kata Pak Ujang dengan suara rendah yang seakan menggema di udara malam yang hening. "Apa yang bisa kubantu malam ini?" Rudi merasa ada sesuatu yang aneh dengan suara Pak Ujang, seperti ada kekuatan gaib yang menyelubungi kata-katanya. Rudi duduk di bangku kayu yang tampak sudah usang. Hatinya berdebar-debar, namun ia mencoba menenangkan diri. Ia memesan seporsi pecel lele, berharap bisa merasakan kelezatan yang disebut-sebut orang. Rudi merasa agak cemas, tetapi perutnya yang lapar membuatnya tidak bisa menahan diri. Begitu pecel lele itu disajikan di depannya, aroma pedas dan gurih langsung menyeruak ke hidung menggoda inderanya. Ia mulai makan, dan setiap suapan yang ia ambil membawa sensasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasanya begitu nikmat, melebihi apapun yang pernah ia cicipi. Tapi, seiring dengan rasa kenikmatan itu, ada perasaan ganjil yang merayapi tubuhnya. Ia merasa tenang. Perasaan cemas yang selama ini membebani pikirannya mulai hilang. Semakin banyak ia makan, semakin aneh pula perasaan yang muncul di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang tidak biasanya, sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu. Pak Ujang duduk di depan Rudi, matanya yang dalam menatapnya tajam. "Kamu tahu, Rudi, banyak orang datang ke sini mencari sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Mereka mencari jalan keluar dari kesulitan, dan aku memberikannya. Tapi, setiap kali ada yang datang, ada sesuatu yang harus diberikan sebagai gantinya." Rudi menelan makanannya dengan susah payah. Matanya mulai berkerut, merasakan perasaan cemas yang mulai menguasai dirinya. "Apa yang harus saya bayar?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Ujang tersenyum lebih lebar, dan senyum itu membuat Rudi merasa seolah ia sudah terperangkap dalam sebuah jebakan yang tak bisa ia hindari. "Semua ada harganya, Rudi," kata Pak Ujang dengan suara serak, "dan harga yang harus kamu bayar akan lebih besar dari yang kamu bayangkan." Pada saat itu, Rudi merasakan tubuhnya mulai terasa berat.
Setiap detik yang berlalu seolah membawanya lebih dalam, ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Suasana sekitar mulai berubah. Kolong jembatan yang awalnya gelap dan suram tiba-tiba terasa semakin gelap. Rudi merasakan seolah ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Matanya berkeliling dan ia mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sudut-sudut kolong jembatan. Hanya ada suara sendok yang beradu dengan piring dan suara desiran angin. Tetapi Rudi merasakan ada sesuatu yang salah. "Jangan takut, Nak." Suara Pak Ujang tiba-tiba terdengar begitu dekat di telinganya. Meskipun Pak Ujang tidak bergerak. "Apa yang kau inginkan dalam hidup ini? Kekayaan, ketenaran, semua bisa kau dapatkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Rudi menatap Pak Ujang dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat, seakan ada tangan-tangan gaib yang mengikatnya di tempat itu. Ia mencoba untuk bangkit, tetapi kakinya seakan tertanam di tanah. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat sedang menariknya, mengikatnya lebih kuat dengan setiap detik yang berlalu. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin banyak, dan semakin gelap. "Jangan coba lari, Nak." Suara Pak Ujang bergema di sekelilingnya. "Apa yang sudah dimulai tidak bisa dihentikan. Kau telah memakan bagian dari takdir yang tak dapat kau hindari. Sekarang, pilihlah apa yang akan kau beri sebagai ganti." Rudi merasakan ketakutan yang mendalam. Ia melihat ke sekeliling, dan bayangan-bayangan itu mulai membentuk wujud manusia. Mereka mengelilinginya. Wajah mereka kosong, tetapi mata mereka gelap dan kosong. Hanya ada keheningan yang menakutkan. Rudi ingin berteriak, tetapi suara itu tak kunjung keluar. Seluruh tubuhnya kaku, hanya bisa mendengarkan bisikan-bisikan gaib yang semakin menguasai pikirannya. "Semua yang datang dengan mudah akan segera pergi, Nak," kata Pak Ujang dengan suara yang semakin mengerikan. "Kekayaan yang kau impikan datang dengan harga yang harus dibayar. Tapi hati-hatilah, harga itu bisa lebih besar dari yang kau bayangkan." Rudi, dalam keadaan terperangkap, akhirnya merasa sebuah dorongan kuat untuk menerima tawaran itu. Sebuah dorongan untuk memiliki segalanya: uang, rumah, kebebasan. Ia ingin keluar dari kemiskinan yang mengikatnya. Dengan suara gemetar, ia akhirnya berkata, Saya ingin kekayaan." Pada saat itu, bayangan-bayangan yang mengelilinginya mendekat, menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Rudi merasakan tubuhnya seperti terangkat ke udara, dan dalam sekejap, ia terjatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Ketika Rudi membuka mata, ia sudah tidak berada di tempat itu lagi. Kolong jembatan, warung Pak Ujang, dan segala hal yang mengerikan itu telah hilang. Ia terbangun di sebuah rumah mewah yang tidak pernah ia impikan. Uang berlimpah ada di tangannya. Semua yang ia inginkan kini ada di hadapannya. Rumah besar dengan perabotan mewah, mobil yang parkir di halaman, dan gaya hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rudi, yang sekarang kaya raya, sudah bisa meraih yang diinginkan. Dia juga sudah memiliki seorang istri yang dia idam-idamkan semenjak dulu, dan seorang anak manis yang disayangi, Lila dan Dara. Hidupnya terasa lengkap dan bahagia. Namun, meskipun hidupnya kini penuh dengan kekayaan, Rudi merasa ada sesuatu yang hilang. Kebahagiaan yang dia rasakan itu hanyalah sebuah kedamaian yang rapuh. Setiap tahun, dia merasakan kegelisahan yang tak terjelaskan, seakan ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam kegelapan malam. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa ada yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kehampaan yang tak terisi dengan harta apapun. Sesuatu yang lebih berharga dari segala kekayaan di dunia ini, hilang begitu saja. Wajahnya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya tampak lelah, seperti ada bayangan gelap yang menghantui setiap tatapannya. Hari-hari berlalu, hidup dalam kekayaan yang baru didapatkan. Tetapi, Rudi merasakan ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Suara Pak Ujang
yang terus bergema di telinganya. Semua ada harganya, nak. Rudy tahu, meskipun ia mendapatkan segalanya yang ia inginkan, ia telah membayar harga yang tak pernah ia mengerti. Dan saat malam tiba, di saat kesunyian melanda, ia sering mendengar suara-suara halus yang datang dari kolong jembatan yang jauh, mengingatkan bahwa tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan. Suara-suara itu menjadi semakin jelas, seakan datang dari kedalaman hati Rudy sendiri, menggema dalam setiap sudut rumah mewahnya. Kadang, ia merasa ada yang mengawasi, bayangan yang tampak bergerak di luar pandangannya, namun ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Terkadang, dalam tidur yang gelisah, ia mendengar bisikan Pak Ujang, seperti sebuah peringatan yang tak pernah berhenti. Kekayaan datang, tetapi jiwa harus membayar. Malam berikutnya dalam tidurnya, Rudy mendengar suara lagi. Purnama nanti, kalian harus menyerahkan nyawa untuk keselamatan. Rudy merasakan dunia seakan berputar. Apa maksudmu? Apa yang kau bicarakan? Serunya. Tak percaya. Lelaki itu memandangnya dengan mata yang kosong, mata yang seperti sudah kehilangan harapan. Sudah saatnya, jika kalian menolak, kegelapan akan datang dan menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan itu. Dengan kata-kata itu, lelaki itu menghilang, seolah disapu oleh angin malam yang dingin. Rudy terbangun, hatinya dipenuhi rasa takut yang tak terungkapkan. Dia tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tetapi, saat dia melihat wajah Lila dan Dara yang penuh kasih, hatinya hancur. Apa yang harus dia lakukan? Tidak ada jalan keluar. Lila terbangun dan menatap suaminya yang seperti ketakutan. Ada apa, Rudy? Kamu seperti ketakutan. Rudy menjawab, tidak apa, hanya mimpi. Mari kita tidur lagi. Namun mata Lila mulai berkaca-kaca, seolah dia tahu betul apa yang akan terjadi. Karena ini adalah yang sekian kali melihat Rudy terbangun dan ketakutan. Tetapi dia tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Rudy tidak pernah mau cerita. Lila hanya bisa menduga mungkin masalah pekerjaan dan banyak pesaing. Tetapi perasaan Lila merasa aneh. Sepertinya ini lebih kuat dari sekedar masalah pekerjaan. Hari-hari berlalu semenjak mimpi itu. Rudy mulai merasa normal dalam hidupnya. Rasa cemasnya mulai hilang. Namun, malam ini di mana dia baru selesai dari pekerjaannya, tiba-tiba angin berhembus kencang, membawa suara-suara bisikan yang mengerikan. Dari kegelapan muncul bayangan hitam yang menyeramkan, roh-roh jahat yang menuntut pengorbanan. Suara mereka seperti teriakan yang datang dari dunia lain, menggetarkan jiwa yang mendengarnya. Ayo, serahkan mereka, atau semua akan binasa. Suara itu menggema di telinga Rudy, membuat tubuhnya terasa berat dan nyaris tak bergerak. Rudy berlutut di lantai rumah. Darahnya berdenyut kencang di telinga. Lila dan Dara berdiri di sampingnya. Tubuh mereka tergetar. Tiba-tiba, Lila merasakan sesuatu yang sangat aneh. Ada kekuatan gelap yang merasuki tubuhnya. Rudy, ada sesuatu yang salah, bisiknya dengan suara serak. Lila menatap putri mereka, Dara, yang hanya bisa menangis ketakutan. Tangan kecil Dara menggenggam tangan ibunya erat, seolah tidak mengerti apa yang terjadi. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang luar biasa, bayangan hitam itu menyerbu ke arah mereka. Rudy mencoba melindungi mereka, namun sesuatu yang tidak terlihat mengikat tubuhnya, membuatnya tak berdaya. Dari kegelapan itu, muncul wajah mengerikan, dengan mata yang penuh kebencian dan haus darah. Nyawa kalian adalah pembayaran yang harus dibayar. Suara itu menggema, dan tubuh Lila dan Dara tersentak, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Mata Lila terbuka lebar, namun air mata tak bisa lagi menahan rasa takut yang mendalam. Rudy berteriak dengan penuh keputusasaan, Jangan ambil mereka." Dengan sekali sentuhan, tubuh Lila dan Dara hancur menjadi abu, hilang di angin malam yang dingin. Rudy jatuh terlungkup, tubuhnya gemetar,
tidak tahu apakah ini mimpi buruk atau kenyataan yang mengerikan. Tak lama setelah itu, angin berhenti. Semua yang ada di sekitar menjadi sunyi. Hanya ada suara desiran angin yang terdengar samar. Rudy, yang masih terkulai lemas, menatap kosong ke langit yang gelap. Tangisan putrinya masih terdengar di telinganya, seolah datang dari dunia lain. Dengan napas yang terengah-engah, dia menyadari satu hal, takdir telah mengubah segalanya. Harga yang dia bayar sangat mahal. Rudy semakin merasakan perubahan dalam dirinya yang semakin mengerikan. Setiap kali ia berhadapan dengan cermin, ia melihat sosok yang semakin jauh dari dirinya. Seorang pria yang dipenuhi dengan kekayaan, tetapi dengan tubuh yang keriput, tua renta, dan kehilangan apa yang membuatnya sebagai manusia. Dalam keheningan malam yang penuh dengan bisikan gaib itu, Rudy menyadari bahwa harga yang ia bayar tidak hanya berupa jiwa, tetapi seluruh dirinya yang telah tergantikan oleh sesuatu yang lebih gelap. Tak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Kekayaan itu terasa seperti kutukan, dan Rudy tahu ia tak akan pernah bebas. Keluarga yang pernah bahagia itu kini hanya tinggal kenangan dalam kegelapan. Dan setiap malam, ketika angin berbisik melalui pepohonan, Rudy bisa merasakan kehadiran mereka, Lila dan Dara, yang menunggunya di balik kabut gelap, dalam dunia yang penuh dengan kutukan yang tak termaafkan.